warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuzul Wahyudi dengan NIM 2311024. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan sistem bilangan. Nah, langsung saja, di mana di sini ada pendahuluan, yaitu sistem bilangan adalah fondasi dari cara komputer memproses dan menyimpan informasi. Dalam bidang kriptografi, sistem bilangan menjadi sangat penting karena seluruh proses enskripsi dan deskripsi informasi tergantung pada operasi matematika yang dilakukan pada bilangan-bilangan tersebut. Kriptografi modern banyak memanfaatkan teori bilangan, termasuk bilangan bulat, bilangan prima, hingga aritmetika modulo untuk menjaga keamanan data. Nah, selanjutnya itu ada peran sistem bilangan dalam kriptografi, di mana kriptografi digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi digital. Salah satu cara utama untuk mencapai hal ini adalah dengan mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak memiliki kunci. Untuk melakukan transformasi ini, algoritma kriptografi bekerja dengan berbagai sistem bilangan, seperti bilangan biner untuk representasi data digital dan bilangan prima dalam pembentukan kunci publik dan privat. Nah, di sini juga ada jenis-jenis sistem bilangan. Yang pertama itu ada bilangan bulat yang menjadi dasar perhitungan matematika. Nah, yang kedua itu ada bilangan prima yang digunakan dalam algoritma RSA dan lainnya karena sulit difaktorkan. Dan yang ketiga ada bilangan biner yang menjadi bahasa komputer. Yang keempat itu ada bilangan heksadesimal yang sering digunakan untuk menyederhanakan representasi data biner. Nah, yang terakhir itu ada sistem modulo yang penting untuk membuat hasil perhitungan tetap dalam batas tertentu. Di sini juga ada konversi sistem bilangan. Untuk bekerja dalam kriptografi, data seringkali perlu diubah bentuknya. Misalnya, teks perlu dikonversi ke angka sebelum dienskripsi. Proses konversi ini termasuk, yaitu yang pertama ada dari desimal ke biner dengan pembagian berulang oleh 2, dan yang kedua dari biner ke heksadesimal dengan mengkelompokkan per 4 bit. Nah, yang ketiga itu ada dari teks ke kode ASCII yang mengubah karakter menjadi angka. Yang terakhir ada operasi modulo seperti dalam algoritma RSA untuk menjaga bilangan dalam rentang tertentu. Di sini juga ada contoh konversi desimal ke biner. Misalnya, kita ingin mengubah angka 877 ke bentuk biner. Nah, di mana 877 ini dibagi 2 dan hasilnya yaitu 438 dan sisa 1. Nah, setelah itu 438 tersebut dibagi 2 dan hasilnya yaitu 219 dan sisa 0. Dan 219 itu dibagi lagi 2, hasilnya yaitu 109 dan sisa 1. Dan seterusnya hingga hasil dibagi 0. Hasil dari sisa pembagian ini dibaca dari bawah ke atas, menghasilkan bilangan biner yaitu 1101101101. Di sini juga ada contoh konversi teks bilangan ke dalam RSA, di mana dalam RSA teks seperti hello diubah menjadi angka. Teman-teman bisa lihat di sini, yaitu huruf H itu dia ada 07 dan E itu ada 04 dan L itu 11 dan O itu ada 14, di mana hasilnya menjadi 0704111114. Karena angka ini terlalu besar untuk diinskripsi langsung, maka dipisahkan menjadi beberapa blok kecil sesuai dengan modulus RSA. Tiap blok kemudian diinskripsi menggunakan operasi perpangkatan dan modulo. Nah, di sini juga ada proses enskripsi dan deskripsi RSA. Enskripsi dilakukan dengan yaitu mengangkat blok angka ke pangkat tertentu atau dalam kurung E dan lalu hasilnya dimodulus dengan bilangan N. Nah, deskripsi dilakukan dengan mengangkat shifter teks ke pangkat lain atau D. Nah, hasilnya dimodulus dengan bilangan N kembali.
Dengan cara ini, hanya pihak yang memiliki kunci privat yang bisa membaca isi pesan asli. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya sistem bilangan dalam dunia digital, di mana tanpa sistem bilangan, komputer tidak dapat mengenali data secara struktural. Dalam kriptografi, pemahaman yang mendalam terhadap jenis bilangan dan operasi matematis yang melibatkan bilangan tersebut akan menentukan seberapa kuat suatu sistem keamanan. Oleh karena itu, mempelajari sistem bilangan sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami atau merancang sistem keamanan informasi. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan, di mana sistem bilangan, terutama bilangan bulat, prima, dan sistem modulo, menjadi kunci utama dalam menjalankan algoritma kriptografi. Dengan memahami bagaimana data dikonversi dan dihitung dalam berbagai sistem bilangan, kita dapat melihat bagaimana informasi dapat disembunyikan, dikirim, dan kemudian dibaca kembali hanya oleh pihak yang berwenang. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.